Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video ini adalah video bagian kedua untuk tutorial dalam membuat aplikasi Room Persistent. Nah, untuk video kedua ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu membuat aplikasi Room sederhana. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mencapai aplikasi tampilan seperti yang ada di sini, yaitu tampilan room sederhana namun belum ada datanya, dan untuk tombol buttonnya ini masih belum bisa diklik. Oke. Nah, yang akan kita lakukan pada video kita bagian kedua kali ini adalah yang pertama, ada dua cara. Yang pertama, saya akan menambahkan data ketika database terbuka. Jadi nanti di sini kita bisa menambahkan data ketika database terbuka. Kemudian yang kedua, saya akan menambahkan activity lagi pada AdWords. Jadi ada activity lagi untuk menambahkan kata. Oke, baik. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan menambahkan metode room database callback di dalam kelas Word Room Database. Oke, kita ke halaman kelas Word ya, kelas Word Room Database yang ini. Nah, kita di sini akan menambahkan metode Room Database Callback. Kita bisa menambahkannya di bawah sini. Room Database callback. S room database callback. Oops, keliru ya. Override. Nah, public void on open non null, kemudian S besar ya, support, kita cari yang support SQL. Nah, support SQLite database ini ya, spasi DB, kemudian di dalamnya ada super dot on open. Di bawahnya lagi database writer executor dot execute new runnable. Nah, oke. Di bawahnya sudah tercipta metode run-nya ya. Kita tinggal isikan word DAO sama dengan nah, yang ini instance dot word DAO titik koma, kemudian DAO dot delete all. Titik koma, di bawahnya lagi kita tambahkan word sama dengan new word. Nah, data pertama yang akan kita isikan adalah hello. Nah, kemudian
DAO titik insert word. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan lagi data yang kedua, word sama dengan new word, isinya word dunia ya. DAO.insert word. Oke. Di sini masih ada yang merah, kita cek dulu ya. Oke, ini saya tambahkan titik koma ya. Oh, ini ada yang kurang. Word DAO. Nah, sekarang sudah tidak ada yang merah. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan callback. Nah ini. Di sini kan ada build ya, build. Oke, di baris ke-29 ya. Kita di sini tambahkan add callback. Nah, as room database callback. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di bagian value string. Oke. Di sini hanya ada satu string, kita bisa menambahkan lagi beberapa ya. Seperti ini. Hint word. Oke. Kata tersembunyinya. Ini bisa kita isi word titik ya. Kemudian string yang ketiga kita tambahkan button save. Oke, untuk button save isinya adalah save. Kemudian tambahkan string satu lagi yang terakhir untuk empty not save. Jadi bila kosong tidak tersimpan. Isinya word not save because it is empty. Oke, cukup. Nah, sekarang selanjutnya, oh ini masih ada yang merah. Nggak boleh ada spasi, jadi kita ganti underscore. Oke, sudah cukup. Sekarang kita akan membuat activity baru dengan nama new word activity. Oke, membuat activity, kita ke package, klik kanan, new activity, kemudian empty activity, lalu kita beri namanya new word activity. Nah, seperti ini. Kita langsung finish aja. Nah, isinya untuk bagian XML-nya, mana XML-nya, new word activity. Bentar ya, kita tunggu Gradle-nya dulu. Oke, ini sudah selesai. Gradle-nya kita masuk ke activity new word. Nah, di sini kita ganti menjadi linear layout ya, karena akan kita buat tampilannya lurus ke bawah. Kemudian width sama height-nya kita buat match parent, ini sudah. Kita tambahkan orientasinya, kita bikin vertikal. Isinya adalah yang pertama kita bikin text view. Untuk text view-nya kita lebarnya match parent. Kemudian tingginya wrap content ya. Lalu kita beri ID, karena ini isinya untuk edit word, kita beri nama edit word. Kemudian kita beri ukuran min height-nya ya.
min height. Min height-nya kita buat 8 dp. Kemudian hint ya, kita beri hint-nya untuk tulisan tersembunyinya. Sepertinya di string udah ada ya. Nah ini string hint word ya. Kemudian kita tambahkan input type-nya, kita beri text autocomplete. Kemudian kita beri margin. Marginnya kita buat ukuran 16 dp. Kemudian ukuran teksnya kita beri ukuran 18 sp. Oke, yang selanjutnya ini kita tutup dulu. Setelah teks button ya, kita tambahkan button. Oke, untuk buttonnya lebarnya match parent, tingginya wrap content. Oke, kita beri nama dulu ID-nya. ID-nya adalah button save. Kemudian kita beri teksnya. Teksnya kita ambil di string yang button save. Kemudian kita beri ukuran margin. Marginnya kita buat 16 dp. Oke. Ini untuk XML-nya sudah. Sekarang kita ke kelas Java-nya. Oke, ini ada yang merah ya. Di sini ada merah, kita lihat di sini ternyata ada gelombang merahnya, kurang tutup. Kita masuk ke Java-nya. Di Java-nya ini kita lihat di public class new word activity extend app compact activity. Nah, di sini kita tambahkan lagi public static kemudian final string extra reply sama dengan tanda petik double com dot example dot android dot word list SQL dot reply titik koma, kemudian di bawahnya kita tambahkan lagi private edit text, kemudian edit text, edit word view, Nah, di sini sudah ada on create, kita tinggal tambahkan on create-nya ini di bagian bawah. Di sini kita tambahkan edit word view sama dengan untuk bindingnya find view by ID, RID. Nah, tadi nama yang kita berikan di XML adalah edit word. Nah, ini sudah ketemu. Kita lanjutkan di bawahnya untuk membinding yang buttonnya. Final, kemudian button, kemudian button lagi, sama dengan find view by ID, RID, nah nama di sana tadi adalah button save. Oke. Button supaya bisa diklik, kita beri set on click listener, new,
kemudian view dot on click listener. Nah, otomatis sudah terbuat satu metode untuk on click-nya. Nah, kita tinggal tambahkan perintahnya di sini karena kita intent, tinggal kita tuliskan intent, kemudian reply intent sama dengan new intent kurung-kurung titik koma. Nah, setelah itu kita beri kondisi if. Is empty, jika kosong ya. Di dalam kurung medit word view dot get text. Nah, ini. Kemudian kurung-kurung awal buka set result. Di dalamnya di sini result cancelled. It's comma kemudian reply intent. Nah, setelah itu di bawahnya sini kita tambahkan else setelah if ya. Dan else, isi else adalah kita akan membuat string word get text ya, jadi supaya bisa ditampilkan get text to string. Nah, kemudian reply intent dot put extra, di sini extra reply ya. Nah, ini oke. Kemudian word titik koma. Oke, kita lanjutkan lagi. Di bawahnya ada set result. Lalu result oke. Kalau yang tadi cancel, yang ini oke. Reply intent. Reply intent. Oke. Cukup kita tambahkan di bawahnya sini finish. Ya. Kita cek dulu mulai dari sini ya. Ini public static final string extra reply sama dengan com example Android word. Nah, ini harusnya word list SQL.reply ya. Kita lihat di sini, ini nama medit word view-nya sudah benar di sini. Di sini kalau kita lihat, ini keterangannya text view ya. Padahal saya di sini sudah memberi edit text. Oke, berarti kita ada yang keliru di bagian XML-nya. Oke, seharusnya edit text bukan text view. Oke, kita ganti. Nah, sudah. Kita kembali ke Java-nya. Nah, sudah tidak merah. Oke, ini selanjutnya kita akan menghubungkan dengan data. Yang akan kita lakukan adalah kita menyambungkan UI ke basis data dengan menyimpan kata-kata baru yang dimasukkan oleh user dan menampilkan konten saat ini dari baris data Word di recycle view-nya. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita masuk ke di main activity.java, kita tambahkan kodenya. Yang pertama di bagian sini ya, yang pertama nih ya, di atasnya override, kita tambahkan satu baris aja, private Word view model. Oke. Kemudian mWord view model.
Nah, baris ini nanti untuk membuat variabel tentang word view model. Lalu sekarang yang kedua, kita akan mengambil view model yang sudah kita buat tadi. Kita letakkan di baris kedua di paragraf yang ini ya. Kita tambahkan M word view model sama dengan new view model provider. Kemudian dalam kurung this get kurung word view model dot class. Oke. Nah, sudah. Nah, setelah itu langkah yang ketiga adalah kita akan menambahkan observe untuk properti leave data all word. Kita letakkan di Oke. Bisa kita letakkan di bawah sini ya. Kita masukkan di sini m word view model dot get all word titik observe. This new kemudian observe. Nah, ini langsung dibuat otomatis ya. Public void on change list word. Oke, isinya adapter dot set words word. Kemudian langkah keempat, kita kembali ke atas lagi. Di sini di bagian ini kita tambahkan bagaimana supaya kita bisa menampilkan word baru ke dalam basis datanya. Nah, yang kita lakukan pertama kita kenalkan dulu public static final int new word activity request code. Oke, sama dengan 1. Sudah, satu baris itu saja. Kemudian langkah selanjutnya, kita akan memasukkan word yang dikembalikan ke database dengan memanggil metode insert. Kita bisa menambahkan di bagian bawah sini ya. Kita tambahkan di sini public void on activity result int request code int result code. Kemudian intent data. Oke, kemudian isinya adalah pertama super dot on activity result request code result code data. Nah, terus di bawahnya kita beri fungsi if jika request code sama dengan
new word activity request code. Dan result code sama dengan result oke. Nah, di dalam if ini word sama dengan new word data.get string extra kemudian di dalamnya new word activity dot extra reply. Oke, titik koma, di bawahnya lagi m word view model dot insert word. Nah, kemudian else, di dalam else perintah yang dilakukan adalah menampilkan toast. Isinya adalah get application context, kemudian r string dot empty not safe, kemudian toast lagi long. Oke, kurung tutupnya kita tarik dulu. Nah, kita jangan mengetik kurung tutup. Kemudian di sini ditambahkan dot show. Oke, ini sudah. Nah, kalau sudah tidak ada yang merah, sepertinya masih ada yang merah. Lihat, kurung kurawal ini miliknya ini. Nah, di sini ada kurung buka, tapi belum ada kurung tutupnya. Nah, berarti kita tambahkan di sebelum titik koma ini. Oke, nah sudah. Ini sudah tidak merah ya. Ini juga semua sepertinya sudah aman. Oke, baik, kita lanjutkan. Tadi setelah kita melakukan proses memasukkan word yang dikembalikan ke dalam database dengan memanggil insert yang ini tadi. Nah, kita harus mencari floating action button. Nah, atau tanda plus yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Ini belum kita tambahkan. Sebaiknya kita menambahkannya di sini ya, di sebelum bagian on activity result ini ya. Kita tambahkan di baris ke 38 ya. 38 di sini setelah tanda titik koma di sini ya. Nah, seharusnya di sini. Oke. Floating action button kita kasih nama FAB sama dengan kita binding dulu, kemudian kita panggil yang di XML-nya, set on click listener new view on click listener. Nah, setelah ini tercipta otomatis untuk metode on click-nya, langsung kita isi intentnya karena button FAB tadi yang tanda plus itu setelah kita klik dia akan berpindah ke activity lain, yaitu ke intent dari main activity .this dari sini ke activity new word activity .class. Nah,
seperti ini. Terus tambahkan start activity for result. Intent new word activity request code. Nah, sudah. Nah, ini sudah selesai langkah kita bisa jalankan aplikasinya. Oke, ini sudah sukses. Kita lihat hasil aplikasinya. Oke, baik. Ini seharusnya di bawah kata hello ada word gitu ya. Mungkin kita harus lihat dulu di bagian XML-nya main activity main.xml ya. Kalau kita lihat previewnya di sini, ini itemnya cuma satu ya. Untuk item ini kan recycle view. Padahal tujuan recycle view adalah menampilkan data secara berulang terus-menerus ya sampai ke bawah. Akan tetapi di sini hanya ada satu item. Berarti ada yang salah di sini. Oke, coba kita lihat ke item ya. Nah, ini recycler view item. Nah, di recycler view item ini text view ini harusnya tampil berurutan. Oke, di sini height-nya hanya ada satu. Oh, ini tersembunyi di sini ya. Nah, width-nya itu di sini match parent. Width itu kan lebar. Kalau lebarnya sudah benar ya match parent. Tetapi height-nya kenapa match parent juga? Kalau match parent kan akhirnya dia full satu halaman. Nah, ini yang keliru ya. Kita ganti jadi wrap content. Oke, nah seharusnya dia untuk satu item itu cukup sekotak ini aja, nggak sampai menghabiskan halaman. Oke, kita running kembali aplikasinya. Oke, baik. Ini sudah terinstall dengan sukses. Kita lihat aplikasinya. Alhamdulillah. Di sini datanya sudah muncul ya, hello dan word seperti yang sudah kita inputkan tadi. Baik, sekarang kita coba untuk tombol buttonnya ini. Button plusnya. Misalnya kita mau menambahkan room misalnya dengan huruf R. Nah, room muncul di tengah-tengah antara hello dan room dan word karena huruf R secara ascending seharusnya memang ada di antara hello dan word. Oke, sekian dulu pelatihan ini. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.